Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan komitmennya untuk melawan koruptor. Prabowo menegaskan akan membangun penjara khusus koruptor dengan tingkat keamanan maksimal. Sejumlah pejabat mulai dari menteri hingga anggota DPR sidak ke pasar-pasar untuk memastikan takaran minyak kita sesuai ketentuan. Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan komitmennya untuk menghadapi koruptor. Prabowo menegaskan akan mengusir para koruptor dari Indonesia dan akan membangun penjara khusus koruptor dengan tingkat keamanan maksimal. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Pemirsa, Presiden Prabowo mengundang ratusan rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia ke Istana Negara. Pertemuan ini merupakan sejarah pertama kalinya Presiden mengundang seluruh rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk berdiskusi. Pertemuan dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat riset inovasi dan pencetak sumber daya manusia yang unggul. Pertemuan dilanjutkan dengan sambutan pembuka dari Presiden Prabowo Subianto dan dilanjutkan dengan diskusi tertutup. Prabowo mengatakan diskusi ini akan menjadi diskusi hati ke hati tentang keadaan yang berlaku di Indonesia dan dunia yang akan mempengaruhi seluruh pihak. Saya mengundang saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan yang berlaku di bangsa kita dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia akan mempengaruhi kita
sehingga kita patut untuk memahami apa yang sedang terjadi. Pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri hari ini resmi mengukuhkan kepengurusan Kadin Indonesia periode 2024-2029 sebanyak 2.800 anggota. Selain mengukuhkan kepengurusan Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin juga mengukuhkan Dewan Pertimbangan, Dewan Usaha, Dewan Penasihat, dan Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri kemudian membacakan naskah pengukuhan yang diikuti oleh seluruh pengurus Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029. Dalam sambutannya, Anindya Bakri menegaskan pentingnya kebersamaan dan persatuan antar anggota Kadin untuk membawa manfaat bagi masyarakat. Apalagi kedepannya Kadin Indonesia akan mendukung program Quick Win pemerintah, salah satunya mensukseskan program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pada hari ini nanti di sore hari kita akan meluncurkan 4 Quick Win. Apa itu Quick Win? Bagaimana Kadin bisa membuat prototipe sebelum 17 Agustus 2025 yang nanti bisa diskalakan atau dibesarkan atau dimultiplikasikan. Apa itu? Kita ingin ikutan di MBG mendukung program SPPG. Satuan Pelayanan Pangan Bergizi, dapur. Ya. Nah, kemarin dengan Badan Gizi Nasional, Kepala datang, kita juga akan menandatangani MOU. Yang kedua dengan Departemen atau Kementerian Kesehatan, yaitu PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Ini sangat bagus karena kalau semua sehat ya tentu kita bisa lebih produktif mencapai tujuan akhirnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, tadi kita sampaikan mengenai rumah layak huni dan terjangkau. Dan apa saja pesan yang disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia dalam pengukuhan pengurus Kadin 2024-2029? Kabar selengkapnya akan disampaikan reporter TV One Adi Mulya. Selamat sore Adi, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Prita Zega dan juga pemirsa. Ini adalah kabar baik dari dunia ekonomi. Salah satunya ini dari Kadin, Kamar Dagang Indonesia ini telah mengukuhkan 2.800 anggota dari berbagai level, mulai dari anggota, kemudian Dewan Penasehat hingga Dewan Pertimbangan. Ini diresmikan langsung pengukuhan ini oleh Anindya Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin. Dan memang fokus dari pengukuhan ini tadi terdapat 4 quick win juga ya, 4 quick win yang akan membantu menyukseskan program-program dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya program makan bergizi gratis, kemudian cek pemeriksaan kesehatan gratis, rumah layak huni, hingga tenaga kerja migran. Nah, Prita Zega dan juga pemirsa, dalam kesempatan ini juga memang Kadin ini fokus sebagai motor penggerak ekonomi nasional, tentu akan berkontribusi ke depannya terhadap kemajuan ekonomi, pertumbuhan ekonomi 8% dan kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia. Kita melihat kemarin juga Kadin sempat melakukan konsolidasi dialog bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian komitmen lain dari Kadin ini yang terus bergerak di dunia ekonomi, dan puncaknya di hari ini juga Kadin telah mengukuhkan 2.800 anggota yang dikukuhkan langsung oleh Anindya Novian Bakri. Ini juga sejalan dengan komitmen Kadin untuk terus berkontribusi dalam kemajuan ekonomi bangsa. Dan setelah pengukuhan ini juga rencananya nanti sore akan digelar buka puasa bersama yang tentu dalam momen-momen Ramadan seperti ini nanti akan dibahas dan akan dikonsolidasikan baik dari ekonomi di dunia swasta, kemudian UMKM dan segala sektor usaha ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Untuk sementara demikian berita Zega, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya mengabarkan langsung dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, sejumlah pejabat sidak ke pasar-pasar untuk memastikan minyak kita takarannya dan harganya sesuai dengan ketentuan. Ini adalah tindak lanjut dari ditemukannya kasus kecurangan takaran pada minyak kita kemasan 1 liter. Menteri Perdagangan bersama Menteri Lingkungan Hidup sidak ke Pasar Tomang Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Selain mengecek kebersihan pasar dan harga kebutuhan pokok, dua menteri mengecek minyak kita. Hasilnya, minyak kita takarannya telah sesuai dan dijual dengan harga eceran tertinggi. Kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh. Sementara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, sidak ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam sidak, Sufmi mengecek takaran minyak kita, hasilnya telah sesuai dan harganya juga tidak melebihi harga eceran tertinggi. Untuk takaran, kita tidak temukan ada pengurangan. Kemudian untuk harga, itu sudah sesuai dengan HET yang kami tadi sudah tanya kepada pengecer tadi bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil. Anggota Komisi 2 DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, sidak minyak kita di pasar modern dan pasar tradisional. Hasilnya, beberapa sampel minyak kita sudah sesuai dengan volume yang tertera pada kemasan, namun harganya masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Alhamdulillah setelah kita takar literannya sama, jadi tidak ada kemungkinan untuk dikurangi atau dicurangi seperti itu. Kita sidak ke sini adalah untuk bagaimana konsumen itu aman, istilahnya tidak ditipu oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang ini lagi booming bahwa minyak kita literannya kurang. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Namun saat sidak untuk kemasan refill dijual seharga Rp15.800. Sedangkan kemasan botol dijual seharga Rp18.000. Dari Jakarta dan Banyuwangi, tim TV One mengabarkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri sidak operasi pasar di kantor Pos Gresik, Jawa Timur. Operasi pasar bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam sidaknya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri langsung meninjau kesiapan bahan pokok di gudang kantor Pos Gresik yang melayani operasi pasar pangan murah. Operasi pasar ini untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi untuk pasar murah ataupun operasi pasar ini merupakan kebijakan kami di pemerintah untuk mempermudah masyarakat agar mereka bisa membeli bahan pokok dengan harga yang lebih ekonomis. Dan kami bekerja sama dalam hal ini lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Pertanian, lalu kemudian BUMN, karena kita kerjasamanya langsung dengan PT Pos, dan yang menjadi D1, D2-nya ini BUMN Pangan. Jadi di situ ada Bulog, ada juga ID Food. Nah, untuk penyaluran dan ketersediaan bahan pokoknya kita kerjasama dengan PT Pos. Jadi mana PT Pos? Harapannya akhir bulan ini ada di sekitar 4.000 sekian titik. Di Gresik saat ini stok pangan aman dan tidak ditemukan kasus pengurangan isi minyak kita. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Sarana mudik Lebaran terus dipersiapkan oleh pemerintah. 2 pelabuhan akan dioperasikan penghubung wilayah Jawa dan juga Sumatera. Persiapan juga terus dikebut pada moda transportasi kereta dan jalan raya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau kesiapan Pelabuhan Bandar Bako Jaya BBJ dan Pelabuhan Wika Beton di Bakauheni, Lampung. 2 pelabuhan tersebut akan difungsikan sebagai pelabuhan tambahan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan saat arus mudik nanti. Menurut Menteri Perhubungan, fasilitas di Pelabuhan BBJ dan Pelabuhan Wika Beton sudah sangat memadai dari sisi keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Nantinya untuk angkutan berat dialihkan ke Pelabuhan BBJ, sementara sepeda motor di Pelabuhan Wikabeton, sedangkan kendaraan pribadi dan bus di Pelabuhan Bakauheni. Harapannya dengan pemisahan ini perjalanan dari para pemudik bisa terurai dengan baik, ya. Kemudian tidak kita menghindarkan terjadinya kemacetan maupun kecelakaan yang apabila kalau dijadikan satu. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, PT KAI Daop 8 mengebut perawatan lokomotif. 58 lokomotif dan 417 rangkaian kereta disiapkan untuk angkutan Lebaran 2025. Perawatan ini untuk memberikan pelayanan maksimal demi kelancaran dan keamanan penumpang. PT KAI Daop 8 Surabaya siap mengoperasikan sarana yang terdiri dari 58 lokomotif dan juga 417 kereta. PT KAI juga telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan sarana yang handal dan juga nyaman. Di Bojonegoro, Jawa Timur, pihak kepolisian mengecek kondisi jalur mudik penghubung wilayah Bojonegoro ke Jawa Tengah. Sejumlah titik jalan sudah mulai ada penambalan, namun belum merata. Kerusakan paling parah di jalan raya wilayah Kalitidu. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga. Tadi kalau kita lihat, kebanyakan tanah yang jalan yang berlubang itu merupakan jalan cor. Tentunya ini merupakan jadi PR tersendiri bagi kami Polres Bojonegoro, terutama Satlantas Polres Bojonegoro, dan akan kami koordinasikan ke instansi terkait, terutama Dinas PU dan juga instansi lain, guna menjaga keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan mudik nantinya. Dari Lampung, Surabaya, dan Bojonegoro, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Dewan Pers dan sejumlah Pemret serta insan media lainnya menggelar acara buka bersama secara serentak seluruh Indonesia pada Kamis sore. Dalam kegiatan ini dibagikan lebih dari 136.000 paket takjil kepada masyarakat dan 2.000 lebih anak yatim menerima tali asih dari kepolisian. Kegiatan buka bersama dan berbagi takjil yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit dan didampingi seluruh pejabat utama Mabes Polri ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang mendapatkan atensi khusus dalam kegiatan ini. Ribuan paket takjil dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dan ada 2.244 anak yatim mendapatkan tali asih dari kepolisian. Firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa pers beserta seluruh pengurus yang insya Allah. 2 dapur untuk program makan bergizi gratis dibangun di Batam, Kepulauan Riau. Dapur dibangun di atas lahan seluas 55 kali 28 meter dengan luas bangunan 20 kali 20 meter. Setiap dapur memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 porsi per hari, sehingga total kapasitas produksi dari 2 dapur yang akan dibangun 6.000 porsi per hari. Makanan yang diproduksi diawasi ketat oleh Badan Gizi Nasional. Dan untuk mendukung ketersediaan bahan makan baku, Polda Kepri membangun 10 tempat budidaya ikan, juga menanam beragam tanaman pangan. Kalau yang di sebelah sana, di dekat Samapta di situ, itu bisa muat. Gini maksudnya. Ya. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.